Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Tiago Kurniawan dengan NIM 20 200 100 158 dari Prodi Agribisnis Universitas Sarjana Wiyata Tamanggiswa. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, ujian akhir semester, manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, apa itu cipta kerja? Cipta kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha dan investasi pemerintah pusat serta percepatan proyek strategis nasional. Lalu, tujuan dibentuknya UU Cipta Kerja. Menciptakan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak. Itu merupakan tujuan dibentuknya UU Cipta Kerja secara umum. Namun ada tujuan lain yaitu bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi, serta adanya tantangan dan krisis ekonomi global yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian nasional. Selain itu, perlindungan pekerja, meskipun ada beberapa perubahan yang ditunjukkan untuk mempermudah perusahaan, UU Cipta Kerja berusaha untuk melindungi hak-hak pekerja. Undang-undang ini mengatur beberapa hal terkait dengan hubungan kerja seperti upah minimum, cuti, dan perlindungan tenaga kerja. Selanjutnya, isi Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama ada pengupahan. Menurut pasal 185 UU Cipta Kerja, pengusaha yang membayarkan upah pekerja di bawah upah minimum dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun atau pidana denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 400 juta rupiah. Kemudian juga disebutkan dalam pasal 88C yang ada 6 ayat seperti di layar. Kemudian ada pasal 88E ayat 1 yang berbunyi upaya upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 88C ayat 1 dan ayat 2 berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Selanjutnya ada pasal 88F. Dalam keadaan tertentu, pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan upah minimum yang berbeda dengan formula penghitungan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 88D ayat 2. Yang selanjutnya adalah kontrak kerja yang telah disebutkan dalam pasal 59 ayat 1 yang bunyinya perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu. Yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya dan selanjutnya sampai E yang terlihat di layar. Kemudian isi dari UU Cipta Kerja ada hak cuti dan libur yang disebutkan dalam pasal 79 ayat 1 yang berbunyi usaha wajib memberi. Yang pertama ada waktu istirahat dan yang kedua adalah cuti. Waktu istirahat yang dimaksudkan adalah wajib diberikan waktu istirahat wajib diberikan kepada pekerja atau buruh paling sedikit meliputi istirahat antara jam kerja paling sedikit
setengah jam setelah bekerja selama 4 jam. Dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk ke dalam jam kerja. Kemudian istirahat mingguan, yaitu 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Selanjutnya ada pasal 79 ayat 3 dan 4 yang terlihat di layar. Isi UU Cipta Kerja yang selanjutnya adalah pesangon yang telah disebutkan ke dalam pasal 156 ayat pertama yang berbunyi, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Kemudian dalam eh, pasal 156 ayat 2 berbunyi uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ketentuannya itu ada A sampai I yang terlihat di layar. Selain pesangon, pengusaha juga dapat memberi uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada karyawan yang terkena PHK atau pensiun. Namun, itu bukan kewajiban mutlak karena aturan dalam pasal 156 ayat 1 UU Cipta Kerja mengandung istilah dan atau yang menunjukkan pengusaha bisa memilih antara memberi uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak atau memberikan seluruhnya. Kemudian hak cuti dan libur juga ada dalam pasal 79 ayat 5 dan 6. UU Isi UU Cipta Kerja yang selanjutnya adalah jaminan kehilangan kerja yang disebutkan dalam pasal 46A, yaitu pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berhak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. Pasal 2 berbunyi jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Ketenagakerjaan, dan pemerintah pusat. Pasal 3 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan jaminan kehilangan pekerjaan diatur dalam peraturan pemerintah. Yang selanjutnya pasal 46E. Yang pertama, sumber pendanaan jaminan kehilangan pekerjaan berasal dari modal awal pemerintah, rekomposisi iuran program jaminan sosial, dana operasional BPJS, ketenagakerjaan. Kemudian ayat 2, ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan jaminan kehilangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Isi UU Cipta Kerja yang selanjutnya adalah pemutusan hubungan kerja yang telah disebutkan ke dalam pasal 156 ayat 1 yang berbunyi dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Lalu, apakah ada peraturan yang merugikan pekerja? Yaitu terdapat pada pasal 81 ayat 15 UU Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa penyelesaian dalam waktu yang tidak terlalu lama. Penggunaan kata tidak terlalu lama itu mengubah ketentuan sosial batas waktu yang seharusnya 3 tahun sebagai salah satu kriteria PKWT. Namun, hal ini diyakini akan membuat pengusaha lebih bebas untuk memutuskan kontrak pekerjaan dengan para pekerjanya. Demikian juga perpanjangan PKWT yang kemudian diatur peraturan pemerintah, KSPI misalkan. Dengan pengaturan ini, buruh dapat dikontrak dalam jangka pendek tanpa periode
dan secara terus-menerus atau tanpa batas waktu sehingga menyebabkan buruh kehilangan kesempatan menjadi karyawan tetap. Dalam keadaan tertentu, pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan upah minimum yang berbeda dengan formula penghitungan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 88D. Ini yang kedua. Yang pasal 88D itu bunyinya dalam keadaan tertentu, pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan upah minimum yang berbeda dengan formula penghitungan upah minimum. Buruh memandang sistem upah yang berlaku dalam Perpu Cipta Kerja merugikan. Dengan sistem upah itu, buruh berpotensi mendapatkan upah yang rendah. Berdasarkan aturan tersebut, formula penetapan upah minimum bisa diubah dalam keadaan tertentu, dan hal itu sangat merugikan oleh para buruh. Seharusnya UU Ketenagakerjaan UMP dihitung dengan memperhitungkan komponen kebutuhan hidup layak atau KL. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.